Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan pembacaan kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah karya Sayyid Hasan Al-Kaf mengenai ketentuan-ketentuan puasa. Sekarang kita sampai pada fadilatus saum. Qala al-musannifu fadilatus saumi tining panikah kautamana puasa. Al-ayatu wal ahaditsu katsiratun fi dzalika. Al-ayatu tining banyak-banyak ayat wal ahaditsu ben banyak-banyak hadis katsiratun panikah banyak fi dzalika dalam kadisa fadilatus saum. Jadi pada kesempatan ini yang akan dibahas tentang keutamaan puasa. Banyak ayat dan juga hadis yang menjelaskan tentang keutamaan puasa tersebut. Wa minha qauluhu ta'ala wa minha ban panika sebagian dari fadilatus shaum qauluhu tining tebuna Allah ta'ala semaha tinggi pasir Allah. Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Jadi di antara ayat yang menjelaskan, yang menerangkan tentang keutamaan puasa ialah surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah, kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kulu ada pasrati bin kapi washrabu ben nginumah pasrati bin kapi hanian hale nyaman bima sabab bareng aslaftum si ampun maka ada pasrati bin kapi fil ayyami dalam banyak-banyak areh al khaliyati si ampun kaada ay al madiyah ya. Jadi surah Al-Haqqah ayat 24 ini khitabnya adalah ahli surga, ahlul jannah. Sehingga kalau dalam tafsir itu sebelum ayat ini yuqalu lahum ya, yuqalu lahum dikatakan kepada mereka. Mereka ini yang dimaksud ialah ahli surga. Jadi dikatakan kepada ahli surga bahwasannya mereka dipersilahkan untuk makan dan minum seenaknya atau sepuasnya, tanpa perlu bersusah payah untuk mendapatkannya, untuk mendapatkan makanan maupun minuman, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir beliau Marah Labid likashfi ma'nal Qur'anil Majid ya. Jadi lafal hani'an itu mempunyai makna bila ta'abin fi tahsilil akli wasyarab, tanpa bersusah payah untuk mendapatkan makanan dan minuman, wabila da'in fi tanawulihima, dan tanpa penyakit ya di dalam mengkonsumsi makanan dan minuman tersebut ya, itu ya. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, bima aslaftum sebagai balasan. Jadi diperintah makan dan minum seenaknya, sepuasnya, tanpa bersusah payah ya. Itu merupakan bima aslaftum sebagai balasan bimuqabalati ma qaddamtum minal a'malis shalihah, sebagai balasan dengan amal-amal soleh yang telah dilakukan oleh mereka para ahli surga begitu, fil ayyamil khaliyati, di hari-hari yang lalu. Qala Waqi' wa ghairuhu fi hadhil ayah. Jadi Imam Waqi' dan lainnya berkomentar tentang al-ayyamil khaliyah ini, hari-hari yang lalu ini ialah hiyah ayyamus shaumi, ialah hari-hari puasa. Id taraku fihal akluh, id taraku fihal aklah wasyarbah. Jadi al-ayyamil khaliyah, hari-hari yang lalu ini yang dimaksudkan menurut Waqi' wa ghairuhu dan yang lainnya ialah hari-hari puasa. Karena mengapa? Karena di hari-hari puasa tersebut mereka saat di dunia itu tidak makan dan tidak minum, sehingga balasannya ketika di surga oleh Allah Subhanahu wa taala dipersilahkan untuk makan dan minum seenaknya sebagai balasan akan
amal soleh yang telah yang mereka lakukan selama di dunia, yaitu berpuasa. Wa qawluhu was-shaimina was-shaimati wal hafizina furujahum wal hafizati wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wa qawluhu bancabun Allah was-shaimina banyak-banyak orang saya puasa, orang laki ini kah. Wadzakirati banyak-banyak orang bini siapa puasa. A'addallahu a'addah panika nyediaaki Allah pasir Allah lahum ikan di as-shaimina ila akhirih maghfiratan dak pengaporah wa ajron ban ganjaran aziman si agung. Ayat berikutnya yang menjelaskan tentang keutamaan puasa Ramadan ini ialah terdapat pada surah Al-Ahzab ayat 35. Wassaiminah, dan orang-orang yang berpuasa, orang laki-laki yang berpuasa. Wassaimatih, dan orang-orang perempuan yang berpuasa. Wal hafizina furujahum wal hafizat, dan orang yang menjaga kehormatannya, menjaga farjinya, menjaga kehormatannya dari perkara haram atau dari perkara yang tidak diperbolehkan oleh syariat, baik itu dari zina atau bahkan membuka aurat, ya, sesuai dengan dalam kitab tafsir Safwatut Tafasir itu. Kemudian wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, dan juga orang-orang yang zikir, yang ingat kepada Allah, yang selalu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah di setiap waktu dan tempat, ya, ai biqulubihim wa alsinatihim, berzikir dengan hati dan lisannya. Maka bagaimana balasan yang akan diberikan oleh Allah? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Maka Allah akan menyediakan bagi mereka ialah ampunan, wa ajrun 'azima, dan pahala yang sangat agung. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir beliau Marah Labid li Kashfi Ma'nal Qur'anil Majid, maghfiratan ay lis-saghair. Jadi menurut beliau ampunan yang dimaksud ialah untuk dosa-dosa kecil. Jadi itu diantara ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan puasa, yakni pertama tadi surah Al-Haqqah, di mana intinya ialah nanti ahli surga akan dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan minum seenaknya tanpa ada masalah sedikit pun, ya, sebagai balasan bagi amal-amal mereka selama di dunia, yakni berpuasa. Kemudian surah Al-Ahzab ayat 35, di mana orang-orang yang berpuasa ini termasuk golongan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, yaitu ampunan untuk dosa-dosa kecil sesuai pendapat Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, dalam kitab Marah Labid li Kashfi Ma'nal Qur'anil Majid, dan juga disediakan ajrun 'azima, pahala yang sangat agung. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan itu dan melakukan ibadah dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.